Record. Oke, mari kita mulai. Oh, Weh, oke, sedih record deh. Oke, halo semua, kenalkan kita dari kelompok 2 dan di kesempatan kali ini kita di project di mata kuliah pemrograman ini kita akan membuat sebuah game yang dimana kita menggabungkan konsep dari kedua game retro ataupun game jadul yaitu game Air Strike dan game Pokemon. Nah, kelompok kami ada siapa aja? Yang pertama ada saya sendiri yaitu Fadil Agri Hakim dengan NIM 181230005 dan dan teman-teman bisa memperkenalkan diri. oke, jadi perkenalkan nama saya Haidara Octavio Ramadan, NIM saya 1812302. Oke, perkenalkan nama saya Kesamufri Ramadan dengan NIM 181230003. Oke, nama saya Zafar Umar, NIM saya 181230004. Nah, oke. Setelah perkenalan dan mungkin bisa langsung dilanjutkan ke bagian pematerian dan bisa dilanjutkan dengan Kesa dan Haidar. Oke, jadi yang pertama kita akan menjelaskan deskripsi ya. Jadi nama dari tugas besar kita itu terdiri dari dua kata itu, Pokemon dan Ice Strike. Nah, nama dari Pokemon dan Ice Strike sendiri mencerminkan tema permainan yang melakukan elemen Pokemon dan konsep serangan udara gitu. Jika kalian pernah main, pasti kalian pernah tahu lah cara cara mainnya gitu. Nah, nama ini memberikan gambaran bahwa permainan melibatkan karakter atau elemen yang terinspirasi dari Pokemon dengan mekanik permainan berbasis aksi atau strategi, seperti menyerang musuh dari udara atau menghindari serangan. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, latar belakang kita memilih Pokemon Abstract tersebut. Nah, yang pertama kita ingin menggabungkan tema Pokemon yang populer dengan mekanisme permainan abstrak untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik, sederhana, dan sesuai untuk tugas pemrograman pastinya. Dan selanjutnya, kesederhanaan teknologi. Konsep ini memudahkan implementasi WebSocket, database, dan API dengan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan kemampuan kami sebagai pemula yang baru mempelajari teknologi tersebut. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian ada pun beberapa fitur utama di game Pokemon Restart tersebut. Yang pertama tuh bisa dilihat di kiri atas itu kan ada login username. Nah, ketika kita memasukin username kita tersebut, itu bakal disalurkan ke database. Dan kemudian setelah eh, di submit username-nya, itu langsung lanjut ke page gameplay yang dimana kita bisa menggerakkan karakternya dari kayak atas bawah kiri kanan untuk nih menghindari obstacle-obstacle-nya. Terus ada pun juga mekanik seperti menembak musuh dengan memencet spasi untuk mendapatkan points. Terus ada juga bisa eh, speed beberapa power up seperti speed boost dan juga jika di sini kan ada bisa wah susah dilihat sih di ya sebentar bisa dilihat juga sih di demonstrasinya. Nanti tuh ada di karakter ada lives-nya dan kalau misal habis, nah maka akan muncul game over screen dan akan mengeluarkan skor final dari hasil akumulasi saat gameplay. Dan kemudian saat player memencet end game, maka akan di redirect ke halaman leaderboard sistem scoringnya yang dimana memperlihatkan top 10 yang telah memainkan game tersebut. Next. Oke, untuk tools yang digunakan pada project Tubes Pokemon Raster kali ini, kami menggunakan bahasa pemrograman yang untuk sisi backend-nya ya, itu kebanyakan di Python, di mana menggunakan framework Flask sebagai sarana WebSocket dan API-nya, kemudian JavaScript sebagai sarana dalam menjalankan program gameplaynya. Dan kemudian ya sudah saya sebutkan tadi, framework yang digunakan adalah Flask dan Socket.io yang terintegrasi dengan Python. Kemudian database sendiri kami menggunakan MySQL eh, yang dimana ini adalah SQLite yang terintegrasi dengan SQL Alchemy agar bisa disambungin dengan kode Python-nya. Terus eh, library dan tools yang lain yang kami pakai yang pertama untuk front end sendiri kami menggunakan HTML, eh, kemudian CSS dan untuk version control sendiri kami menggunakan Git. Next, bisa dilanjut.
Oke, untuk bagian kali ini yaitu checkpoint tugas. Jadi di mata kuliah pemrograman ini kita telah belajar banyak ya. Salah satunya yaitu WebSocket, API, dan database. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian mana WebSocket itu bekerja di program kita dan di bagian mana API dan database bekerja gitu. Nah, untuk WebSocket digunakan untuk komunikasi real time antara server dan klien gitu. Memungkinkan pembaruan langsung pada permainan seperti perubahan skor dan status bermain. Dan untuk API sendiri, kita menggunakan RESTful API untuk menghubungkan game dengan backend, memungkinkan pengambilan dan pengiriman data, seperti menyimpan skor pemain dan mengambil data leaderboard. Untuk database, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, kita menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna dan skor dan leaderboard, sehingga hasil permainan dapat dipertahankan dan diakses di sesi permainan berikutnya. Oke, karena sudah masuk ke demonstrasi program, mungkin kita bisa lanjutkan ke bagian demonstrasi programnya. Dan seperti yang bisa dilihat di sini di tampilan webnya kita itu pertama menuju tampilan gameplay. Ya, sebentar. Suaranya kedengeran nggak ya? Suara gameplaynya nggak kedengeran ya? Dia di gua nggak sih? Oh, oke, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Di Zoom ada itu ya nggak? Eh, Settingannya gitu. sebentar, sebentar, Gue sebentar. kurang tahu sih jujur. Sebentar ya, aku kayak, oh ya ini nih, komputer audio. Sebentar, aku agak ada lagi problem. Oh, sebentar, sebentar. Oke, mungkin bisa lanjut ke gameplay aja deh. Nanti sebenarnya di bagian sini itu ada apa ya? Kita memasukkan MP3 apa kayak soundtrack di bagian home dan nanti di gameplay juga ada soundtrack yang berbeda dan juga kita menambahkan seperti fitur sound click gitu. Jadi untuk ketika mengeklik tombol ini itu ada suara apa ya? Ada sound yang digunakan gitu. Nah, di bagian sini tuh kan eh, formnya itu mengatakan bahwa untuk insert username, tetapi kita juga apa ya, menginisialisasi semisalkan usernya itu tidak menginput apa username-nya. Jadi nanti bakal ada sebuah identifikasi untuk memasukkan username-nya dan mungkin bisa masukkan username-nya itu random aja. Nah, setelah ini apa ya? Setelah ini akan beralih dari halaman homepage ke halaman gameplaynya. Nah, seperti yang bisa dilihat di halaman gameplaynya itu eh, kita menggunakan ukuran kanvasnya itu nggak full screen, jadi lebih lebih enak aja untuk dipandang dan di sini apa ya? Ada tampilan playernya dan di Pokemon sendiri itu ini ada salah satu Pokemon apa ya? Salah satu Pokemon di dalam gamenya dan untuk konsep secara tampilannya itu menggunakan tampilan dari game Air Strike yang ada di game apa ya? Game arcade yang jadul itu. Dan di sini seperti yang bisa dilihat ada enemy-nya dan apa namanya? Dan ada score, ada lives-nya, ada obstacle dan di sini ada yang namanya power up. Power up-nya itu power up yang kita gunakan pada program ini itu power up untuk speed saja. Nah, tadi itu ada score, ada lives, ada enemy dan ada apa ya? Ada objek ataupun peluru dari enemy-nya dan juga ada obstacle-nya. Dan ketika apa namanya? Dan ketika live-nya habis maka akan muncul tampilan game over seperti ini. Sebenarnya tadi bisa ditunjukkan apa ya, tampilan ketika playernya itu menembakkan sebuah bullets ataupun peluru. Tapi mungkin kita bisa lanjut aja dan kita mungkin bisa apa bisa main untuk kedua kalinya untuk mensimulasikan hal tersebut karena eh, bullet tersebut itu ketika membunuh musuh itu juga mempengaruhi perhitungan skornya. Nah, dan di sini skornya itu eh, memiliki apa ya? Kita memiliki memakai logik yaitu
dihitung berdasarkan waktu. Nah, konsep ini kita gunakan inspirasinya itu dari game dinosaurus yang muncul ketika browser Chrome itu sedang offline. Nah, jadi perhitungannya itu tidak hanya ketika membunuh musuh, tetapi juga berdasarkan waktu juga. Nah, di sini ada tombol end game atau ya tombol button end game. Kita bisa ngeklik di sini. Nah, di sini ada tampilan leaderboardnya. Dan ini juga tercatat ada user-user lain yang sudah mengakses game sebelumnya. Dan di sini peran leaderboard di sini itu menggunakan database. Dan di sini juga mengintegrasikan soket juga sehingga database itu kita bisa apa ya? Kita bisa berinteraksi dengan database dalam aplikasi leaderboard ini. Dan kemudian ada button home back to homepage dan nantinya button back to homepage ini akan mengembalikan eh, layar ke layar homepage. Dan misalkan kita klik di sini dan di sini kita langsung kembali ke bagian homepage. Dan mungkin kita akan mensimulasikan untuk yang kedua kalinya untuk apa ya, memperlihatkan tentang player projectile atau apa ya senjata yang dimiliki oleh player dan gimana pengaruhnya ketika player itu membunuh enemy ke skor totalnya. Nah, seperti kita asal aja. Nah, di sini eh, untuk alat kontrolnya itu untuk geraknya itu hanya menggunakan eh, apa ya arah button di keyboard itu atas bawah kiri kanan dan untuk tembaknya itu menggunakan spasi. Nah, dan ketika apa ya dan ketika musuh terbunuh itu akan menambah skor sebanyak 1.000. Nah, oleh karena itu ya di sini juga apa ya game logicnya bekerja di sini jadi skornya itu sebisa mungkin jadikan fair gitu jadi tidak hanya membunuh musuh tapi juga menggunakan perhitungan skor berdasarkan eh, berapa lama player itu dapat bertahan di game. Dan sebenarnya kita di game logic itu kita bisa mengatur eh, seberapa banyak obstacle yang muncul ataupun enemy yang muncul dan juga kita bisa mengatur eh, seberapa sering enemy itu menembakkan projectile ataupun menembakkan peluru gitu. Tapi di sini saya supaya simulasinya bisa baik apa ya simulasinya itu lebih sederhana saya untuk spawnnya itu saya persentasenya lebih kecil supaya dapat apa ya, dapat memudahkan untuk demonstrasinya. Seperti itu. Oke, udah kira-kira itu saja untuk demonstrasinya. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, oke. Untuk Zafar dipersilakan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu proyek berhasil dibuat sesuai dengan spesifikasi tugas. Semua fitur utama dapat berfungsi dengan baik. Lalu pengembangan ke depan, menambahkan lebih banyak jenis power up dan musuh, memperbaiki UI UX agar lebih menarik, menambahkan fitur multiplayer dengan soket IO. Website soket dengan website soket, data dapat dikirim dan diterima secara terus-menerus tanpa perlu memuat ulang halaman. Memastikan interaksi yang cepat dan lancar. Pengguna WebSocket penting dalam menciptakan pengalaman bermain game yang responsif dan interaktif. API dalam proyek ini, API digunakan untuk mengirimkan data skor ke server dan mengambil leaderboard untuk ditampilkan di dalam web. Pemahaman API penting untuk menghubungkan berbagai komponen aplikasi, mungkinkan data mengalir antara server dan klien dengan lancar. Database menggunakan MySQL dan SQL dalam proyek ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi seperti menyimpan, mengambil, dan menurunkan data berdasarkan skor. Pentingnya untuk merancang database dengan baik agar aplikasi dapat mengelola dan mengambil data dengan efisien. Oke, lanjut. Oke, sekian itu saja
penjelasan mengenai game Pokemon Ice Track dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan atas kekurangan-kekurangan dari program kami, semoga dapat menjadi refleksi bagi diri kami supaya dapat em, membuat sebuah program yang lebih baik lagi di proyek ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.